Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Javier Chris Gerardlani. Dan pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya yaitu Geisha Bire, Ivana Here, dan Gafra Rohi akan membawakan materi kami tentang penggunaan bioteknologi di dalam bidang forensik. Yang pertama adalah analisis DNA. Nah, DNA sendiri adalah penyusun gen di dalam inti sel yang sangat penting di mana dia menyimpan informasi-informasi. Sedangkan analisis DNA adalah cara untuk mencari tahu seseorang dengan meneliti DNA-nya untuk dilihat hubungan kekeluargaan dan pencocokan dengan bukti di TKP. Hal ini hanya membutuhkan sedikit sampel. Dari hal ini, pandangan Alkitabiah yang bisa kita lihat adalah Allah menciptakan kita dengan sangat beragam dan berbeda-beda. Salah satunya adalah perbedaan DNA. Namun, dari perbedaan DNA itu, Allah memberi manusia kebijaksanaan untuk meneliti dan menyelesaikan setiap tindak kriminal dan kejadian yang terjadi. Karena apa? Karena kriminal sangat dibenci oleh Allah. Metode yang dipakai dalam analisis DNA ialah PCR atau Polymerase Chain Reaction. Dengan tahapan-tahapannya, yang pertama denaturasi, yang dimana DNA template dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi, sekitar 95 derajat Celcius, untuk memisahkan kedua untai DNA. Yang kedua ialah annealing, yang dimana suhunya itu sekitar 55 derajat Celcius. Hal ini memungkinkan primer untuk melekat pada untai DNA template yang telah dipisahkan. Yang ketiga adalah ekstensi. Dalam ekstensi ini, suhu dinaikkan sekitar 72 derajat Celcius untuk memungkinkan DNA polimerase menggandakan untai DNA template dengan menggunakan primer sebagai titik awal. Nah, siklus ini berulang selama 25-35 kali dalam reaksi PCR, di mana membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam. Nah, selanjutnya ada fingerprint genetik. Fingerprint genetik atau sidik jari DNA adalah serangkaian tes dengan teknik biologi molekuler. Teknik ini adalah teknik yang menggunakan analisa terhadap molekul-molekul kecil yang ada di dalam DNA. Nah, DNA atau profil DNA yang dianalisa tersebut juga akan dibandingkan antara DNA pelaku dan DNA korban, agar bisa diketahui siapakah yang korban dan siapakah pelakunya. Nah, berdasarkan penggunaan fingerprint genetik untuk mengidentifikasi penjahat, kaitannya dengan kekristenan adalah setiap kejahatan manusia akan terbongkar dan Allah akan menghukum mereka. Dan salah satu cara Allah menegakkan keadilan adalah dengan mempermudah kita menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk dapat mengetahui siapakah yang melakukan kejahatan dalam suatu kasus, agar kita juga dapat mengetahui siapakah pelakunya dan dapat kita hukum. Nah, langkah-langkah yang mereka pakai dalam fingerprint genetik pada kasus sebelumnya adalah dengan pertama, DNA tersebut diekstraksi dari nukleus pada setiap sel tubuh. Maksudnya adalah mereka mengambil sampel DNA melalui darah dari seseorang ataupun melalui air liurnya. Kemudian molekul DNA tersebut akan dipotong dengan bantuan enzim restriksi endonukleas yang memotong sekuen DNA tersebut menjadi fragmen-fragmen kecil. Fragmen DNA tersebut mengandung sekuen lagi yang disebut VNTR. Fragmen DNA dipisahkan berdasarkan ukurannya menggunakan gel yang disebut gel elektroforesis. Fragmen DNA atau fragmen DNA yang telah menjadi untai tunggal yang terpisah dipindahkan ke membran, yaitu membran nilon. Kemudian ada penambahan dari probe DNA radioaktif di atas membran nilon tersebut. Akhirnya, beberapa dari fragmen DNA akan mengikat VNTR atau sekuen VNTR tersebut yang juga sama-sama untai tunggal. Akhirnya mereka menyatu dan metode hibridisasi atau penggabungan DNA tersebut disebut Southern blotting. Membran nilon yang mengandung VNTR untai tunggal dan gabungan dengan DNA untai tunggal dicuci untuk menghilangkan probe yang berlebih dari probe DNA radioaktif. Kemudian hasil dari cucian tersebut akan membentuk X-ray film yang dipaparkan ke membran nilon untuk menandai tempat di mana probe DNA radioaktif berikatan dengan fragmen DNA. Jadi akan ada bekas-bekas berbentuk X-ray film dari tempat di mana probe DNA radioaktif tersebut dicuci. Nah, X-ray film yang terbentuk dari probe DNA radioaktif yang berikatan dengan fragmen DNA tersebut disebut X-ray film yang mewakili DNA fingerprinting yang ada. Nah, X-ray tersebut merupakan hasil dari DNA fingerprinting. Selanjutnya adalah RNA, yang dimana analisa RNA adalah proses mempelajari RNA yang merupakan pencadangan dari DNA. Jadi, analisa dari RNA itu bisa dibilang sama juga dengan analisa DNA. Nah, selanjutnya adalah pandangan Alkitabiah, yang dimana
dimana pada saat penciptaan terjadi itu terdapatnya interaksi yang terjadi kepada ketritunggalan Kristus, yang dimana sama seperti juga yang terjadi kepada RNA dan juga DNA, yang dimana terjadinya interaksi yang terjalin, yang berarti Kristus itu mendesain kehidupan kita itu tidak hanya secara individu atau secara bersendirian, tetapi sebagai sistem yang bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya adalah proses atau skema, yang dimana proses yang pertama adalah transkripsi, yang dimana transkripsi itu adalah proses dimana informasi genetik yang terdapat di DNA diubah menjadi RNA. Proses ini terjadi di inti sel atau pada sel eukariot dan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu adalah langkah inisiasi, yang dimana enzim RNA polimerase mengikat daerah promoter pada DNA. Langkah selanjutnya adalah elongasi, yang dimana RNA polimerase bergerak sepanjang DNA, membuka heliks dan menambahkan nukleotida RNA yang sesuai dengan urutan DNA. Selanjutnya adalah langkah ketiga yaitu terminasi, yang dimana proses berakhir ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminasi dan RNA yang baru terbentuk dilepaskan. RNA yang dihasilkan adalah messenger RNA atau disingkat sebagai mRNA, yang kemudian diproses lebih lanjut, misalnya melalui splicing sebelum diekspor ke sitoplasma. Proses selanjutnya yang kedua yaitu translasi, yang dimana translasi adalah proses di mana mRNA diubah menjadi protein. Proses ini terjadi pada bagian ribosom dan melibatkan langkah-langkah yaitu inisiasi mRNA berkaitan dengan ribosom dan tRNA yang membawa asam amino pertama bergabung dengan mRNA pada kodon awal. Langkah selanjutnya adalah elongasi, yang dimana elongasi di sini ribosom bergerak sepanjang mRNA dan tRNA yang membawa asam amino berikutnya masuk ke dalam ribosom, yang dimana juga asam amino dihubungkan satu sama lain melalui ikatan peptida. Langkah selanjutnya yaitu terminasi, yang dimana proses berakhir ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA, protein yang baru terbentuk dilepaskan. Pengujian resiko tembakan adalah metode untuk mendeteksi sisa-sisa kimia dari tembakan senjata api. Pandangan yaitu pandangan kita dengan Tuhan, yaitu pengujian resiko tembakan membedakan perbedaan cara mencari kebenaran. Pengujian resiko tembakan menggunakan metode ilmiah untuk mencari bukti fisik, sementara keyakinan pada Tuhan sering melibatkan iman, refleksi pribadi yang tidak bisa diukur secara ilmiah. Keduanya merupakan cara berbeda dalam memahami dunia. Jadi proses untuk menguji resiko tembakan adalah pengambilan sampel, lalu yang kedua adalah persiapan sampel, lalu yang ketiga analisis di laboratorium, yang keempat evaluasi hasil, dan yang terakhir lapor hasil. Jadi contoh kasus yaitu Ferdy Sambo yang diselidiki karena pengujian resiko tembakan atau adanya tembakan sisa-sisa dari bahan kimia. Terima kasih. Shalom.